Saya lapor ke Presiden, 7 bulan ini saya mendalami, Pak, kesimpulannya adalah kartel-kartel besar itu di haji Itu kita itu luar biasa. Saya sampaikan ke langsung. Pak Prabowo, banyak kartelnya Pak segala macam. Apa kalimat Pak Prabowo satu ke saya? Udah kamu babat. Mas Ari Untung itu cerita ke saya, Bang Daniel, saya upload tentang kenyamanan haji, saya dibully Bang, katanya. Pak Prabowo sejak awal wanti-wanti, kalau kalian nggak mampu self correction mundur. Kan berulang kali Pak Prabowo bilangin, ini kalau nggak mau membenah diri, nggak mau berhenti korupsi segala macam, mundur sebelum diundurkan, sebelum ditangkap. Deputi Kementerian Haji, bahwasannya kami kecewa dengan Saudi dalam hal ini, kecewa dengan penyelenggaraan haji oleh Indonesia, oleh Kementerian Agama dan teman-teman BPH tahun ini, kata mereka. Kenapa? Berantakan sekali. Bahkan berkembang wacana di Kementerian Haji, kami ingin potong, gara-gara ini kami ingin potong kuota Indonesia 50%. Pak Prabowo melantik saya, yang saya bayangkan itu Mama itu Bang. Ya mama, sesulit itu orang ini jadi presiden Jadi dalam hati itu saya bilang, orang yang sebareng dengan Anin itu yang dulu saya perjuangkan itu jadi presiden gitu. Jadi ini orang jadi presiden yang kita harapin bisa benerin Indonesia, itu jadi presiden Coba lagi dibikin terang, kita saat ini ngebahas hal-hal yang sebenarnya sensitif ya untuk dibahas ya. Sensitif apa gelap? Makanya antara sensitif atau ya sudah, selama masih lancar, selama masyarakat dipenuhi kebutuhannya, biarkanlah seperti apa adanya. Apalagi kalau urusan haji. Kalau ada masalah, ikhlas saja. Sabar. Ada masalah, istighfar aja. Sudah jalannya begitu. Sudah jalan Tuhan. Tapi kan kalau puluhan tahun begitu terus kan, ya nggak bagus juga, karena di beberapa negara lain justru makin kesini makin bagus, kece, makin kece, tendanya, bisnya, segala macam itu makin bagus, bukan malah makin kisruh gitu. Bukan makin mahal tapi tidak diiringi dengan fasilitas. Langsung aja nih, tamu kita siapa ini? Ini ada Daniel Anzar Simanjuntak, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji yang kemarin abis marah-marah. Yang viral itu ya? Kenapa sih Bang sampai bilang kalau nggak perlu terlalu keras, katanya jangan terlalu keras mengkritik masalah haji karena banyak status quo yang kuat, katanya. Enggak, Bang Daniel dikasih. Dia dikasih tahu, diingetin kayak gitu. Kenapa Bang sampai dibilangin kayak gitu tuh, kenapa gitu? Jadi banyak pihak gitu ya, tokoh gitu, pejabat publik gitu, kontak saya gitu, ada senior saya gitu ya, ada adikan saya gitu. Jadi rame-rame itu banyak yang bilang saya Adinda gitu, ada yang ngomong Adinda, ada yang Bang gitu lah. Ada yang bilang Bang, saya biasanya Bang dipanggilnya. Jadi hati-hati, jangan terlalu. Siapa aja Bang yang ngasih tahu Bang? Saya nggak mungkin ngomong. Oh ya. Jangan ngegas. Ada satu Mbak Anissa, kemudian enggak. Jadi yang kemudian nyampaikan saya, Bang, jangan terlalu ngegas gitu loh. Bang Daniel ini udah udah pejabat publik loh, jadi jangan kembali lagi jadi tokoh pressure group gitu kan publik taunya saya dari kritis selama ini gitu. Nah, kenapa? Karena haji ini status quo lah Bang, ada kartel besar, dan harus hati-hati. Harus hati-hati. Kartel gitu. itu kan identik negatif ya. Iya. Escobar. Escobar. Pablo Escobar. Dan saya kemudian saya bilang, saya baru diwanti-wanti seperti itu, makin tambah, kalau anak Medan bilang ya makin tambah sur, saya bilang. Tantangan hidup dan kehidupan saya banyak dihadapkan dengan hal-hal yang seperti itu. Mungkin Mbak Anissa dan Mas Gaib tahu persis track record saya terkait dengan itu. Ditambah lagi saya dapat keleluasaan dari Presiden Prabowo. Saya pernah lapor ke Pak Prabowo, Pak, 7 bulan saya
mendalami perhajian, karena kan posisi kami sekarang Badan Penyelenggara Haji itu belum menyelenggarakan, Mbak Anissa. Tahun ini dan Mas belum ya, Gaib. Bang, ya? Belum. Jadi tahun ini kami dari Perpresnya itu punya dua fungsi. Pertama itu adalah dukungan, artinya mendukung Kementerian Agama penyelenggaraan hajinya. Kedua, fungsinya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan haji. Nah, pada satu kesempatan sebelum penyelenggaraan haji kemarin, saya lapor ke Presiden. 7 bulan ini saya mendalami, Pak, kesimpulannya adalah kartel-kartel besar itu di haji Itu kita itu luar biasa. Saya sampaikan ke langsung. Pak Prabowo, banyak kartelnya Pak, segala macam. Apa kalimat Pak Prabowo satu ke saya? Udah kamu babat. Bang, kartel Udah siapa kamu aja? babat. Kartel- Kalau saya kalau udah dapat Approval. approval seperti itu, wah, Hajar anak deh. kosur ini saya bilang kan. Artinya- Masa saya ingat sekali saya lapor itu di Hambalang, ngobrol dengan Pak Prabowo waktu saya itu habis makan, beliau saya sambil berdiri, udah kamu babat. Udah semua kita Kartelnya babat. siapa gitu. aja, Bang? Ya, pertanyaan Mbak Anissa ini langsung lo konteks. Penasaran, Bang. Kartelnya ya tentu orang yang ingin mendapat rente secara besar-besaran terus-menerus dari perhajian kita, dari bolong-bolongnya perhajian kita. Ini yang menurut saya mengganggu nurani saya. Maksud saya mengganggu nurani saya adalah ini sektor agama loh. Ya. Ini adalah sektor secara yang secara moral harusnya suci, bersih, Ya. Betul. begitu. Apalagi ini adalah ibadah di mana seorang muslim dan muslimah ini puncak dari ibadah tertinggi. itu. Ada orang yang mampu secara ekonomi, secara kesehatan, semuanya pengen naik haji. Mereka naik haji. Tapi jangan lupa dalam konteks spiritualitas Indonesia, nggak semua orang yang naik haji itu orang berduit, Mas Gaib. Ya. Iya. Jadi saya keliling karena saya langsung datangin. Saya datangin ada Pak Ismail, ada Bu Sataria, ada semuanya saya tanyain di lapangan itu yang sudah sepuh-sepuh. Ada umur 105 tahun. Oh, Naik haji. Ada bapak-bapak umur Pak Satori, Pak Ismail usia 85 90. Mereka ini petani, jual sawah. Ada satu orang bapak dari Lampung Selatan, saya tanya begitu, saya datangi langsung di sosial media saya itu ada. Ya. Saya datangi, saya tanya, "Bapak usianya berapa?" Usianya 80-an. Pekerjaannya apa? Petani. Beliau ini punya sawah 1 hektar di Lampung Selatan. Kemudian tahun 2005 Mbak Anissa itu dijual. 1 hektar itu 2005 itu beliau jual 150 jutaan kira-kira gitu. Di Lampung Selatan. Kemudian hasil penjualannya 25 juta beliau setorkan sebagai setoran awal. Ya. Sisanya di mana? Sisanya buat dibagikan ke anak-anaknya. 2025 beliau dapat giliran berangkat. 20 tahun. Nah, duitnya untuk melunasi Nggak itu cukup. nggak ada. Nggak ada. Tahu nggak apa yang beliau lakukan? Jual rumahnya. Allahu Akbar. Jual rumahnya, kemudian berangkatlah dia Kok saya tanya, saya merinding ini dengar ya. Ya kayak kita juga nih. Jadi saya tanya, "Bapak tinggal di mana?" Setelah Habis pulang. ini, Setelah pulang Bapak tinggal di mana? Beliau, "Saya tinggal dengan anak aja, Mas. Ya Allah. Saya dosa saya udah banyak." Saya dengerinnya, dosa. Dan jangan salah, itu bukan satu orang loh, Mbak. Banyak. Yang begitu itu banyak. Misalnya ada guru pensiunan, uang pensiunnya bayar uang untuk mendaftar, kemudian berangkat. Jadi Baru banyak petani, baru berapa menit banyak udah ini. sedih kita. Maksud ini ya. saya, terus yang mau dihianati yang begini. Kalau mungkin Mbak Anissa berangkat, pakai PIHK, Ya. pakai Haji Haji Plus. Plus. Ini segala Abidin ini. macam. Ada Abidin. Abidin. Ya. Haji Plus itu nggak akan merasakan suasana sulitnya haji reguler itu. Ya, Kemarin alhamdulillah. tuh saya di Mas Hari Untung itu cerita aku, saya, "Bang Daniel, saya upload tentang kenyamanan Iya, haji, iya. saya dibully, Bang," Iya, memang. katanya. Saya nonton tuh, saya nonton. pengen tahu, Bang, apa yang terjadi sebenarnya. Tapi Gitu loh. bener sih, Bang. Saya ketika alhamdulillah saya sama pasangan saya tahun lalu haji, nggak berani.
ngupload Ya. apa yang kami Rasakan. di sana. Karena kan di sana juga ketemu jamaah Indonesia, saya tanya gitu. Iya. Tapi rata-rata ya Bang ya. Jadi saya tuh sengaja kalau habis Isya itu keluar di pintu paling ujung. Iya. Karena banyak teman-teman yang tugas jadi PPIH. Iya. Siapa tahu ketemu gitu Bang. Kan kangen juga MCH ya, yang media center aja. Banyak yang tugas itu. Iya. Saya setuju, siapa tahu ketemu teman-teman wartawan kan banyak dari TV-TV lain juga. Itu benar-benar jamaah Indonesia tuh yang paling diperhatiin sih Bang dibandingkan betul. Karena banyak, Mbak. yang lain tuh kayak mohon maaf Ada yang ngurusin gitu. tiduran di jalan, makan di trotoar. Biasanya Bangladesh, India, Iya, Afrika, Afrika. negara-negara Afrika. Itu sementara Indonesia tuh kayak mau pulang aja kayak disisir gitu. Iya, Jangan sampai ada yang ketinggalan di Masjidil Haram gitu. Iya. Sebenarnya ya cukup diurusin juga sih. Betul. Jadi gini, saya kan sempat sampaikan petugas jangan nebeng naik haji. Nah, aja. itu. Itu kan Bang pernah saya Daniel sampaikan. Bang Saya Daniel sampaikan pernah begitu. ngomong Jadi itu. kemudian dikembangkan loh petugas ini marah segala macam ya. Yang saya kritik dan yang saya ingatkan ini dalam rangka self correction istilah saya. Kenapa? Saya bagian dari itu loh. Kan saya bagian dari apa namanya Amirul Hajj. Iya. Saya bagian dari yang mendukung penyelenggaraan haji oleh Kemenak dan melakukan pengawasan. Jadi yang sedang saya lakukan itu bukan mengkritik Kemenak. Kenapa? Karena sama-sama kok kami. Yang saya lakukan itu self correction. Self correction untuk mengingatkan kita bareng-bareng kalau petugas, jadilah petugas yang bertanggung jawab. Jangan hanya nebeng naik haji. Nah, Bang. Karena ada yang begitu. Tapi apakah ada yang petugas yang melakukan tugasnya dengan ikhlas? Banyak. Dengan apa? Banyak. Mungkin boleh Jadi tanya ke yang sedang teman-teman kita kami. kritik itu ya sedang yang petugas yang nebeng. Gitu loh. Mungkin boleh tanya ke teman-teman kami yang tugas Iya. sebagai petugas haji ya. Banyak yang bilang banyak sih. Banyak yang sementara kerja yang dari satu sana. gendongin nenek-nenek, yang ada yang satu sana, yang ada santai, yang hilang, santai. yang kemana-mana gitu loh. Jadi kan itu satu hal yang mahfum ya, wajar. Di mana-mana kan ada yang baik mengerjakan tugasnya sebagaimana mestinya, ada juga yang jelek nggak melaksanakan tugas. Yang sedang saya koreksi itu adalah petugas kita yang tidak melakukan tugasnya dengan maksimal dan punya kecenderungan melakukan, saya menggunakan istilah nebeng naik haji. Jangan sampai kemudian ketika kita kritik yang buruk ini, kemudian kita berusaha nutupin. Bang, Nutupin bilang nggak ada kok petugas kita baik. Loh, saya nggak bicarain tentang petugas yang baik. Saya bicarain petugas yang jelek. kenapa setiap kritikan yang disampaikan terkait dengan ibadah haji itu responnya cepat sekali? Ada buzzernya bang. Saya nggak tahu. Benar, ada buzzernya bang. Ya, kalau ngelihat kecenderungannya pasti ada buzzernya. Soalnya ketika tiba-tiba kalau saya kritik itu masuk itu langsung di komen saya, ini buzzer ini lah. Maksud saya begini, saya sampaikan gitu, berhenti melakukan praktek menutupi fakta. Perintah Presiden 1. Kalau kemudian kita kurang dalam sebagai si pembuat kebijakan, self correction. Kan Presiden berulang kali mengingatkan self correction. Ini watak birokrat, watak pejabat publik Indonesia itu harus berubah. Kalau kemudian ada yang salah, ini kan saya di internal penyelenggaraan aja kan orang internal. Tapi kemudian yang sedang saya lakukan tuh self correction. Jadi jangan kemudian ada kekurangan kemudian kita tutupi. Bahkan kita punya kecenderungan melakukan pembohongan publik. Pembohongan publik loh. Jelek kita bilang baik. Itu masalah. Nah, ini penyakit pembuat kebijakan publik yang harus dirubah. Dan Pak Prabowo sejak awal wanti-wanti, kalau kalian nggak mampu self correction, mundur. Kan berulang kali Pak Prabowo bilangin, ini kalau nggak mau membenah diri, nggak mau berhenti korupsi segala macam, mundur sebelum diundurkan. Sebelum ditangkap dan segala macam. Nah, itu yang saya berharap dalam konteks penyelenggaraan haji. Nah, kenapa? Karena saya ngurusin haji hari ini dan Pak Gus Irfan juga halnya sama, kami bersepakat. Kita self correction bukan karena kita ingin mau menjelekkan pihak lain, tapi ini dalam rangka melakukan self correction. Ngapain saya jelekkan penyelenggara haji? Yang melaksanakan itu pemerintahan di mana bos saya yang memimpin loh.
yang sedang dilakukan oleh saya, Gus Irfan, Pak Prabowo itu self correction. Jangan nutupin jangan nutupin fakta, apalagi memalsukan fakta, itu yang paling Bang, kita khawatirkan. nanti kita lebih dalam soal kartel tadi ya. Dari Bang Daniel ke sana, evaluasi haji 2025 seperti apa? Jadi begini, Karena kan nanti 2026 rencananya kan kami BP Haji yang akan ya, menyelenggarakan. Terus katanya sempat Undang-undangan. kemarin pas mau ke Arafah banyak jemaah yang nggak keangkut katanya Bang. Oh iya, jadi memang masalahnya itu Mbak secara teknis itu sudah dimulai dari hulunya. Oh. Jadi di hulu itu pendataan kita agak berantakan. Manifest penerbangan kita, manifest hotel itu berbeda dengan manifest yang sudah diterima oleh syarikah. Waduh. Wah, kok bisa? Kok nggak Ya, sinkron iya, dong kenapa? berarti? Karena tadi itu mungkin kan yang di Kemenak di Kakanwil itu manifest itu dia masuk kloter sekian itu didasari oleh siapa yang duluan bayar. Iya. Nah, siapa yang duluan bayar itu dikelompok-kelompokkan. Sehingga nanti ada ditemukan nanti beberapa daerah, misalnya dia Jakarta, kemudian daerah mana begitu, dia satu syarikah dan tapi yang satu daerah dia bisa berbeda syarikah. Nah, karena manifestnya berbeda, ditambah lagi syarikah yang digunakan di Saudi Arabia saat ini 8. Tadinya 1. Nah, itu akhirnya ada, sebutlah begini, ketidakinginan untuk melayani. Oh, ini kan bukan jamaah kami. Ini punya syarikah sana gitu. Akhirnya terlantarlah mereka nggak dilayani, nggak tahu hotelnya di mana. Ada yang keliling-keliling satu harian sampai baru dapat hotel. Itu ujungnya dari hulu ini, dari pendataan. Akibatnya pas sampai di sana berantakan hotelnya. Akibatnya lagi apa? Terus tuh agak sampai lanjut pengangkutan ke Arafah pun berantakan lagi. Kenapa? Karena syarikah 8 ini udah itu bukan jamaah kami, walaupun sudah di Kementerian Agama dalam ini kami di panitia penyelenggara itu buat kesepakatan dengan syarikah. Udah ya, kita jangan bicara lagi ini jamaah syarikah A B C. Pokoknya ada selama ada bendera Indonesia angkat gitu. Nggak mau tetap saja walaupun ada syarikah yang mau kan. Karena ya mereka rugi. Kalau kami cuma ngelayani 18.000 kok, yang sana layani 35.000 lebih banyak. Kenapa kami yang kebebanan gitu? Kira-kira gitulah. Dan itu hal mereka tendernya lebih gede daripada kami. Gitu. Hal yang manusiawi, mereka bisnis kan. Nah, itu yang terjadi. Akhirnya di Arafah juga kemudian saya keliling pagi itu, ketika tiba di Arafah, keliling pagi itu saya lihat banyak jamaah kita yang belum dapat tenda. Masya Allah. Dari Surabaya saya temukan. Mereka yang Bang Daniel wawancara itu ya. Saya wawancara itu ada dari Surabaya, ada dari Sulawesi Tengah, ada dari Lampung, ada dari Palu, Sulawesi Tengah tadi ya, dan sebagainya. Mereka belum dapat. Nah, kemudian itulah yang kemudian kami berembuk siang, pagi, masih pagi. Mereka pasti nyampe tengah malam tuh. Mereka nyampe malam. Berarti mereka udah tiduran di luar. Iya, di luar. Udah tiduran di luar. Nah, barulah kemudian akhirnya negosiasi dengan pemerintah Saudi. Pemerintah Saudi menyediakan tenda cadangan. Tapi yang ingin saya sampaikan berarti ada masalah sejak awal dengan perencanaan kita. Dan yang juga saya kritik, kita harus evaluasi, harus review. Benar nggak syarikah itu menyediakan tenda dan kasurnya itu sesuai dengan jumlah jamaah. Nah, itu yang jadi harus hati-hati. Nah, sudah berantakan di Arafah, udah terselesaikan kan, kemudian udah dimitigasi, selesai, dapat orang semuanya tenda. Ini pasti meninggalkan Arafah jadi masalah juga. Karena udah di hulu nih, Mbak. Datangnya aja bermasalah, pulangnya akan terus. Makanya kan begini, saya selalu bilang ke teman-teman PIH, kalian mau nutupi kayak apapun dengan narasi mau MCH itu yang teman-teman media kalian bilang jangan tulis ini ya, jangan tulis ini, nggak akan bisa. Kenapa? Karena teman-teman. Iya, saya pasti. Saya pasti ada yang nekan mereka, kalian jangan nulis gini ya, jangan wawancara si Daniel ya, jangan wawancara ini, pasti gitu.
Saya udah berkeyakinan begitu. Jangan wawancari ya BP Haji ya gitu. Pasti ada yang begitu. Nah, tapi kan nggak bisa dibendung, Mbak. Kenapa? Ada sosial media. Ada sosmed, ya. Jamaah itu Jamaah semuanya sendiri yang pegang melakukan. HP. Jamaah sendiri yang melakukan video. DPR itu ke lapangan, saya ke lapangan. Loh, saya didatangi, dimaki-maki segala macam. Sebagian besar kan nggak mendatangi ketika ada masalah. Yeah. Didatangi ketika masalah udah nggak ada, baru datang, bisa foto-foto, selfie dengan jamaah karena mereka sudah nyaman. Saya datang ketika lagi masalah. Jamaah bermasalah, maki-maki saya. Lah mereka kan nggak tahu, yang penting nih pemerintah. Pokoknya pemerintah aja. Pokoknya pemerintah, Pak. Mau ngurusin mau enggak, yang penting pemerintah. Ya, ada pejabat dia datang ketika semua masalah sudah beres. Nah, nggak tahu lah, lihat aja. Ya tinggal selfie, tinggal ketawa ketiwi. Keren ya tapi ya. Gitu. Lagi masalah dia datang ya. Saya datang ketika ada masalah. Udah Mbak kan Arafah selesai, Musdalifah masalah lagi. Angkutan lagi, jalan. Akhirnya ke Mina. Musdalifah Mina itu Mbak berapa, bisa 10 sampai dengan 12 kilometer. Udah. Saya sih tidur ya. Enak kan, haji plus naik bis. Orang kaya kan gitu. Amin ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Banyak duitnya kan. Amin ya Allah. Amin. Jadi di dalam bis tuh dia ngeliatin jamaah gitu. Aduh kok jalan sih. Juga. Coba, itu juga terjadi kan kemarin Ari Untung ceritakan saya, bang saya dihujat. Iya, itu namanya dual economic Mas, saya bilang. Anda hidup di komplek yang bagus, sosial. Anda lupa di sekeliling Anda itu ada slumdog, saya bilang, ada rumahan kumuh segala macam. Kenapa? Karena kita tinggal di kompleks, saya bilang. Nah, itu namanya dual economic. Nah, jalan nih Mbak sampai ke Mina. Di Mina akan terjadi lagi kayak Arafah. Kenapa? Tenda kan, segala macam. Apalagi tadinya kita sudah memutuskan untuk melakukan skema tanazul. Ternyata pemerintah Saudi tidak mengizinkan ada skema tanazul. Yang mau kita tanazulkan itu 35.000. Tanazul itu, ini pendengar dan penonton kan, tanazul itu artinya dia tidak nginap di Mina. Orang-orang yang sudah sepuh gitu. Dia hanya jalan ya. saja. Jalan lewat, saja. Kemudian nanti balik ke hotel, nginap di hotel. Nanti yang tidak sanggup untuk yang lempar jumrah itu dibadalkan. Yang penting kan haji itu kan wukuf di Arafah gitu. Yang nggak bisa dibadalkan itu kan wukufnya. Gitu. Yang lain tawaf ifadah kan harus langsung kan, itu bisa pakai kursi roda maupun pakai golf car. Nah, kalau yang lain ditinggal di badal. Skuter harusnya ada, tapi kemarin saya nggak temukan. Nah, jadi udah Mina begitu lagi kejadian. Nah, saya akhirnya siang saya ingat sekali, siang jam 2 begitu, saya pengen jalan. Saya pengen jalan nelusuri jalur Mina itu sampai habis lempar jumroh. Saya mau jalan. Sebelum lanjut, berapa derajatnya? Waktu itu 44 Mbak, 44, 45 gitu. Ditampar-tamparin loh Bang. Iya. Handphone langsung panas. Istri saya tuh udah nelpon tuh, muka nanti awas loh. Istri saya kan dokter kecantikan. Sunblock jangan lupa ya. Sunblock lengkap dong ya. Iya. Apalagi pas di sana sakit gigi Mas. Saya sempat ke dokter di Dokter Nasional Saudi Hospital kan gara-gara sakit gigi. Udah saya berdoa, ya Allah, mending sakit hati Lalu Bang menelusuri itu Bang, menelusuri. Nah, di situ yang saya sebutkan, ini petugas mana gitu loh. Gak kelihatan gitu. Nggak kelihatan waktu itu. Jadi makanya saya bilang, ini harus dikoreksi loh kita nanti besok-besok ini. Pada saat gitu, ini sekali lagi saya bilang, saya bukan jelekin petugas. Ini saya bagian dari itu loh. Ngapain saya jelekin? Saya sedang melakukan autokritik, self correction gitu. Nah, itu yang kemudian akhirnya saya kebetulan jalan dengan teman-teman BP Haji jalan, dan sebagian teman-teman BP Haji ini pakai baju petugas kan, karena mereka bagian dari pakai rompi itu ya. Rompi, pakai baju. Nah, akhirnya ya sudah, ada yang pingsan, ada yang bapak-bapak ini. Itu Mas terpaksa, ya udah kita gantian gendong ya, karena nggak ada kursi roda, nggak ada apa, karena jalur sepanjang 6 km itu nggak ada, memang nggak ada kursi roda. Akhirnya ya udah saya gendong bapak-bapak waktu itu dari Tasik kalau saya nggak keliru. Nanti udah jalan 1 km ada lagi
yang pingsan. Akhirnya turun. Akhirnya pun saya untung kadang-kadang kami kejar-kejar ada dokter nggak di sana. Untung ada petugas yang dokter yang dampingi jamaah. Bang Daniel gendong juga? Gendong, saya gendong bergantian dengan teman-teman yang dari kepolisian dengan dari TNI, gantian kami gendong 1 kilometer gantian 1 kilometer karena kan lumayan. Ada Mas, ada video supaya ada pencitraan kata apa. Enggak, bukan itu yang paling penting adalah kita Daniel Mulyadi dong namanya. saya gendong. Kok Daniel Mulyadi? Gak ikut-ikutan biar Mas Gaib aja. Nah, saya jubirnya Prabowo, Daniel Prabowo. Jadi udah akhirnya kita gendong gantian dengan teman-teman yang dari kepolisian dengan apa. Tapi sepanjang jalan itu banyak lagi Mbak yang minta. Kenapa? Ada yang sakit. Akhirnya kan gitu. Itu petugas nggak ada sama sekali? Pada saat itu nggak kita temukan, nggak banyak lah. Ada yang kita minta tolong dokter. Mbak, tolong dong ini apa? Obatnya apa? Misalnya ada yang kram segala macam. Tiba-tiba jadi dari korang. Untung istri saya dokter kan. Ini kalau kram gini ngasih apa ya gitu loh. Ini apa sakit gini ngasih apa ya? Telekonferensi, telemedicine dengan istri ya. Iya terus. Jadi ya udah. Jadi akhirnya kami bantu satu persatu. Terus orang bilang, Daniel itu pencitraan segala macam. Bukan Mas, karena pada saat kami lewat nggak ada lagi yang bisa bantu orang-orang Indonesia itu. Akhirnya terpaksa kami kan yang nggak. Jadi bukan karena saya mulia sekali, saya juga nggak mau apa. Tapi memang saya yang awati itu ada. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian divideokan, kemudian jadi berita, jadi itu hal yang lain. Tapi yang jelas pada saat itu kami yang ada di situ. Saya dengan teman-teman dan kami bawa sudah. Nah, itu selesai di situ. Banyak lagi. Nah, kita kan sempat lihat di media massa anggota tim Mos DPR tuh emosi sekali, bahkan sekelas Fasa Ungu, ya kan, sampai dia marah atau nyanyi? Saya kira tetap merdu ya Bang. Iya, dia marah. Dia marah aja udah kayak rocker gitu. Dia marah tapi seperti nyanyi gitu. Jadi masa-masa nyanyi atau marah sih gitu. Dia keras sekali kan. Ini akan saya bawa nih. Saya dari fraksi PAN akan bawa segala macam. Beliau di Komisi 8 soalnya. Iya, nah ada rencana akan dipansuskan. Saya nggak tahu itu pansus yang tahun lalu aja kayaknya nggak ada ujung. Iya, makanya saya kan ini kadang Mbak Anissa, saya lagi baca-baca hasil pansus itu. Apa aja sih yang jadi rekomendasi pansus? Nah, itu yang harus diperbaiki kira-kira. Yang di pansusan juga lagi nggak ada orangnya. Oh gitu. Tahu Bang Daniel tahu nggak dia? Nggak, kita memang nggak ketemu kan? Saya minum lah. Oke. Emang gitu mancing ya, dulu. Bukan. Ya, dia pertanyaannya goib. Yang dipansuskan nggak ada gitu kan, terus berhenti sampai di. Kita nggak tahu apakah ini dipansuskan, kita juga nggak tahu kayak gimana. Itu hal yang goib memang. Ya, itu cuman Allah yang tahu ya nanti. Iya. Yang pasti atau sudah pasti atau belum 2026 maka penyelenggaraan haji akan ada di bawah BP Haji. Apapun namanya nanti ya, karena bisa berubah namanya Mbak, karena kan revisi undang-undang ini sedang berjalan sekarang, ada di Balik. Misalnya ada yang opsi namanya tetap Badan Penyelenggara Haji, badan setingkat kementerian. Ada yang menggunakan nomenklatur Badan Haji dan Umroh. Ada juga yang menggunakan opsi nama Kementerian garis miring Badan Haji dan Umroh. Ada yang langsung saja namanya Kementerian Haji dan Umroh. Jadi kita nggak tahu nanti opsi mana yang akan jadi apakah nanti tetap berada di Kementerian Agama atau dia akan terpisah? Tidak. Sekarang juga kan tidak di Kementerian Agama. Dia adalah badan otonom, langsung di bawah presiden, tapi berkoordinasi dengan Menteri Agama, karena penyelenggara haji sekarang itu kan Menteri Agama. Masih ya. Undang-Undang 8 tahun 2019 itu eksplisit menyebutkan penyelenggara haji itu adalah Kementerian Agama. Itulah sebabnya kenapa kami tidak bisa langsung handle gitu loh. Akhirnya masa transisi sampai dengan undang-undang ini selesai. Kalau amanat presiden, kalian 1 tahun ini ya kira-kira magang lah. Magang dulu ya. Kalian perhatikan, kalian awasi, nanti apa kurang-kurangnya tambal. Oke, perbaiki. Bang, ini kan revisi Undang-Undang Nomor 8 tentang penyelenggaraan haji dan juga Undang-Undang Penyelenggaraan Keuangan Haji. Ya. Posisi dari BP Haji seperti apa di 2 undang-undang itu yang sedang direvisi?
kalau kami tidak terkait dengan revisi keuangan haji kan, karena itu terkait dengan cara kalau kelembagaannya terkait dengan BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, sedangkan kami terkait dengan undang-undang penyelenggaraan haji ya. Nah, tentu kami pada posisi kalau ditanya misalnya BP Haji bagaimana, BP Haji sih berharap kami menjadi otoritas tunggal penyelenggaraan haji, pengelolaan haji lah, saya menggunakan istilah itu. Kenapa? Karena kami berharap haji itu, bahkan itu juga pesan Presiden Prabowo, tidak berhenti pada penyelenggaraan hajinya, tapi harus dimaknai sebagai pengelolaan perhajian. Artinya apa? Dia harus tidak sekedar terkait dengan seperti IO, event organizer, penyelenggaraannya, tapi harus punya makna. Itu yang kemudian kalau di BP Haji kami sebut ada trisukses. Sukses ritualnya itu ya penyelenggaraannya, kemudian sukses ekonomi, ekosistem ekonomi hajinya, kemudian sukses peradaban dan keadaban. Ini kami maknain sebagai sukses nasionalisme, kebangsaan. Tapi jamaah Indonesia kan dikenal paling tertib di sana. Oh iya, jamaah Indonesia itu paling nurut, baik hati, nggak sombong, dan nurut, dan paling diatur. Dan orang baik-baik. Bahkan kalau di jamaah haji Indonesia itu kalau di hotel itu paling disenangi hotel karena bersih sebagian besar, kemudian kadang-kadang kasurnya dirapiin sendiri. Mantap. Itu dirapiin sendiri. Cuma masalah jamaah Indonesia itu dua katanya. Satu, istilahnya jamaah ikan, karena mandi terus. Jadi makin panas makin banyak air habis. Kedua, ngerokok. Terutama yang laki-laki. Yang kemarin ada kasus ngerokok di dalam kamar hotel terus ada sirine. Itu yang sering dikeluhkan. Bang, berarti pengelolaan haji termasuk keuangannya atau tidak? Enggak, keuangannya tetap terpisah. Kan undang-undang terpisah. Kita nggak tahu kecenderungannya seperti apa. Yang jelas kalau kami ya tentu fokusnya kan pengelolaan haji. Kalau pengelolaan keuangan itu ada di BPKH. Kalau kita merujuk benchmark negara lain, nggak usah terlampau jauh, Malaysia misalnya, itu seperti apa pengelolaannya, Bang? Ya, mereka pengelolaannya memang dipisah. Tabung haji itu kan lembaga pengelolaan keuangan haji, tapi kemudian tabung haji itu punya otoritas lebih luas dalam pengelolaan keuangannya gitu loh. Nah, dengan berbeda dengan kita, BPKH itu dibatasi portofolio investasinya. Kalau mereka agak luas, dan kemudian tabung haji ini sukses. Maksudnya investasinya itu sukses. Uang jamaah itu sukses dilipat gandakan begitu menjadi kekuatan ekonomi. Nah, tapi kalau di Indonesia belum sukses terkait dengan pengelolaan keuangan haji, bahkan ya terus terang dikritik ada banyak masalah terkait dengan itu. Mungkin karena investasinya juga terbatas kali. Ya terbatas, kemudian saya pikir PR-nya itu adalah akuntabilitasnya gitu loh. Transparansi itu juga. Kalau soal penyelenggaraannya kalau di negara lain? Penyelenggaraannya gini, tidak bisa dibandingkan apple to apple sebenarnya. Nah, misalnya Malaysia dengan Indonesia itu nggak bisa dibandingkan. Kenapa? Jamaah haji Malaysia itu juga cuma 36 juta, 30 ribuan, Mas. Itu lebih besar jamaah haji Jawa Barat. Malaysia. Iya, Malaysia itu cuma 30 ribuan. Kita itu 221 ribu. Pantesan daftar tunggunya 80 tahun. Mereka itu jamaah hajinya cuma 30 ribuan, dan kita yang paling besar memang di dunia itu 221 ribu. Jadi kalau orang bilang mau membandingkan jamaah haji Indonesia dengan Malaysia, nggak bisa. Nggak apple to apple. Itu cuma ngurusin satu embarkasi aja kalau di Indonesia gitu loh. Kita ini kompleksitasnya tinggi karena 221 ribu, kemudian dengan mazhab yang berbeda-beda, jangan lupa. Karena kalau Malaysia itu Syafi'i semuanya. Lebih nggak ada konflik lah ya. Nah, kalau kita itu mazhabnya beda. Nanti ada yang mau arba'in misalnya di Madinah, artinya harus sholat di Nabawi setiap momentum selama 10 hari itu gitu. Nanti ada yang mau damnya harus dipotong di mana, di Tanah Haram. Ada juga yang bilang boleh dipotong di Indonesia, macam-macam. Kalau Indonesia itu tingkat kompleksitas masyarakatnya
besar, tingkat kompleksitas fikihnya juga lebih besar, banyak. Jadi ngelola Indonesia itu lebih rumit. Ya. Nah, Bang, kan tadi Abang bilang masalah haji itu dari hulunya. Iya. Kalau nanti misalkan 2026 diputuskan bahwa BP Haji memang apapun namanya jadi penyelenggara haji, apa perbaikan yang akan Abang lakukan? Secara ini pendaftaran udah dilakukan, orang udah banyak yang nyetor 25 juta, ada yang udah hampir lunas segala macem. Nah, itu bagaimana ngaturnya? Karena di seluruh Indonesia ini banyak sekali dan rumit. Saya juga ngebayanginnya gimana ya ngaturnya ya. Gitu. Saya begini, bingkai besarnya itu adalah integritas. Saya mulai dari situ. Kalau kemudian mau bangun sistem seperti apapun, kemudian absen integritasnya akan jadi masalah. Karena bagi saya permasalahan pengelolaan perhajian itu tersandra dengan miskinnya integritas. Integritas, artinya integritas itu transparan, akuntabel, anti korupsi, bebas manipulasi. Itu dulu. Makanya selalu kita sampaikan rumah perhajian yang mau kita bangun ini itu harus rumah yang full integrity. Itu dulu nih modalnya. Nah, nyambunglah ke kartel itu. Itu dulu, Mas. Kenapa jangan sampai Anda sektor perhajian yang kita anggap suci pun itu mau dikorup gitu, itu mau dimanipulasi. Itu saya nggak paham beragama model apa dengan cara begitu. Bang Daniel sebenarnya tahu nggak sih kartelnya udah dideteksi belum? Iya tahu. Ya, tahu. Tadi kartelnya ada beberapa kartel. Tapi Indonesia. Terus saya kan? nanya ke Bang Daniel, macam-macam. Siapa sih anggota kartelnya? Yang paling yang tentu yang terlibat kartel itu banyak, Mbak. Itu status quo. Saya nggak mungkin nunjuk ini. Iya. Itu gimana cara kerjanya? Itu tadi penyelenggaranya, pejabat BP Haji itu harus punya integritas. Artinya tidak bersedia melakukan markup. Misalnya di catering. Mas, catering itu total porsinya itu 25 juta selama 40 hari itu. Ya. Nilai transaksi catering kita itu sekitar satu hari itu sekitar 40 real satu hari. Jadi jamaah itu makan pagi itu 10 real, makan siang dan malam 15 berarti 40 real. Jadi satu jamaah 40 real hari, satu hari. Kita hitung ini dari catering saja. Satu jamaah. 40 real kan. Itu porsinya selama 40 hari itu kita hitung sekitar 25 juta porsi. Oke, kalikan 200. tuh, Mbak. Ya. 4 kali berarti 10.000 ya. Iya. Ya kan? Iya, 10.000 itu sekitar 10 Berapa, Mas? 40 real dikali 25 kali itu 25. 100 kan? 100 ya. kali. Berarti 100 juta real. Iya. Nilainya. Nilai uangnya itu 100 juta real untuk catering saja. 100 juta real itu kalau dirupiahkan itu hampir sekitar 4 triliunan kalau nggak salah saya gitu. Oke, Mbak, kalau korupsinya ada markup 1 real saja, 1 real satu porsi nih ya, satu porsi 1 real saja, berapa kira-kira? Hampir itu lebih dari 200 miliaran. Sampai 100 sampai 200 miliar. Bang, itu baru catering, Mas. Gimana caranya saya mau daftar catering? Nah, itu yang begitu, Mas Goib. Banyak yang datang ke kami. Banyak yang udah mulai datang ke kami, patok apa gitu. Mas, kami bisa ngasih fee begini. Bisa cashback. Saya sering saya cerita, misalnya datangin teman-teman yang pejabat apa begitu ya, yang ngurusin itu. Bang, petunjuk gimana? Petunjuk tuh baca Quran. Itu petunjuk sesungguhnya. Kalau orang-orang aktivis kan sering gitu kan, Kakanda petunjuk atau Bang petunjuk apa yang harus kami lakukan terhadap catering, baca Quran, saya bilang itu petunjuk. Itu jawaban Bang Daniel. Iya, jawaban saya itu baca Quran, itu di situ ada petunjuk. Bang Daniel petunjuk baca Quran. Bang, tadi ngomong-ngomong soal kartel. Sejak tahun berapa kartel ini berdiri? Kartel ini berdiri dalam tanda kutip. Sejak zaman Indonesia belum merdeka, kartel haji itu ada. Enggak di Indonesia, Bang. Iya, di Indonesia. Anda tahu nggak zaman dulu itu ada istilah haji Singapura.
Tahu haji Filipina, haji Singapura, haji tahu. Singapura. Dia dibohongin, tapi udah walimatu safar, udah ngumumin, ditipu oleh agent. Kan biasanya kita nanti haji Singapura itu mereka transit di Singapura kan naik kapal dulu. Zaman Kakek saya masih Belanda. naik kapal tuh, Iya, kakek zaman saya Belanda. kapal laut, ya. Namun Naik ternyata kapal laut. ditipu. Akhirnya mereka nggak bisa berangkat karena sudah malu. Kan udah malu, ya sudah dapat sertifikat haji dari Singapura. Masya Allah. Makanya zaman dulu dikenal istilah haji Singapura. Jadi kartel Haji bukan ini di Parung doang ya, saya kira haji di Parung Mbak, doang. kartel ini itu sudah muncul sebelum Indonesia merdeka. Ya, jadi kenapa dulu agensi-agensi yang memberangkatkan itu juga melihat bahwasannya haji itu adalah bisnis yang menarik. Dulu kan Belanda juga membentuk bagian pemerintah yang ngurusin haji. Iya. Yang di sini dengan yang di Saudi Arabia. Jadi ini satu hal kenapa ya, kalau dalam teori ekonomi kan people respond incentive. Karena insentifnya besar ya ini gulanya gulanya semuanya datang. Nah, makanya kemudian melawan kartel ini nggak mudah. Kartelnya udah puluhan tahun. Ya. Sebelum Indonesia merdeka Udah 100 tahun mungkin kartelnya. Ini nanti kalau BP Haji akan menyelenggarakan haji atau mengelola haji, apa mungkin bisa langsung cepat kartel ini bisa hilang? Bahkan saya bilang begini ketika tadi kalimat Pak, ini banyak kartelnya, babat aja. Dalam hati saya ini bisa kebalik ini. Maksudnya kebalik, saya disuruh babat, saya yang dibabat. Tapi itulah Bang. Mbak, itu fakta ketika ada dan track record saya dalam konteks perlawanan terhadap, saya sering menggunakan para bandit-bandit rente itu kan pasti kita kenapa? Karena mereka punya sumber daya. Sumber daya mereka bisa bayar buzzer, mereka bisa bayar media, mereka bisa bayar semuanya bisa dikondisikan. Orang-orang yang seperti kami yang modalnya nyali itu ya ada saatnya agak mudah dibabat. Makanya ketika yang bikin saya agak pede itu adalah ketika presiden itu bilang babat gitu. Tapi dalam hati saya bilang, ini mudah-mudahan nggak gua yang dibabat gitu. Dan presiden komit untuk jaga kita dan pastikan ingin haji itu bersih. Bang, Kita tapi biasanya kadang-kadang hal yang salah kalau itu sudah terbiasa berjalan selama bertahun-tahun, orang menganggap itu benar. Itu benar, ya. Itu yang terjadi. Nah, itu yang harus kita hentikan. Kan sama tadi Mbak Anissa sebutkan, ini kalau ada kurang-kurang sabar, tawakal. Iya. Itu mantra yang selalu disampaikan. Ini kalau kita di Arafah lagi wukuf, nggak boleh marah, harus sabar gitu. Saya kemarin tuh gitu kan, saya sempat marah-marah tuh wukuf Arafah. Mas Anil, ini lagi ibadah haji, jangan marah-marah segala macam. Anda salah. Saya bukan marah-marah, saya lagi amar ma'ruf nahi mungkar. Itu perintah agama. Saya bilang, bukan marah-marah, itu satu hal yang berbeda. Jadi Anda nggak bisa ceramahin saya itu terkait dengan harus sabar segala macam. Nggak ada, kalau ada yang mungkar harus amar ma'ruf nahi mungkar. Seringkali kita sebutnya gitu. Nah, ini yang mantra yang agak berbeda, yang harus dilawan, harus dirubah. Dan saya senang kan sekarang masyarakat sudah mau speak up. Mereka jamaah haji, tapi kan yang sepuh-sepuh ya mereka nerimo. Biasanya yang mau speak up itu yang muda-muda. Yang muda-muda. Karena sekarang juga banyak yang muda-muda udah. Ya, mereka naik atau dia dampingin orang tuanya. Coba perhatikan yang di sosmed itu kan mereka ngadu, mereka itu biasanya yang muda-muda. Yang sepuh-sepuh ya sudah mereka ikhlas. Bahkan ada yang mintain mereka 10 juta, mereka bayar. Masih ada, Bang? Masih ada yang begitu. Pelakunya itu yang kemarin saya bilang saya belum ada pungli, saya bilang kan dia ada Mas pungli dari daerah misalnya. Itu tadi Anda bayangkan di sosmed saya itu ada ibu-ibu misalnya. Ibu ini dari Jawa Tengah. Beliau pensiunan guru. Beliau dari dimintain untuk, karena beliau nanti akan ikut safari wukuf, artinya udah sepuh segala macam. Dimintain nanti harus bayar kursi roda, bayar ini, totalnya 10 juta. Ya udah, orang mau ibadah ya sudahlah, dia bayar saja. Tapi kemudian dia dititipkan ke tim
namanya hotel cadangan, hotel transit yang ngurusin safari wukuf. Nah, teman-teman petugas yang ngurusin di situ itu nggak ada yang bayar, Mas, gratis semuanya. Safari wukuf itu gratis. Jahat sekali. Tapi mereka ini sudah dimintain dari misalnya dari semenjak keberangkatan daerah. Saya nggak berani nuduh siapa orangnya. Ya, ibu itulah yang menyampaikan ke kita. Itu 10 juta, ada yang 13 juta. Maksud saya mereka ini uangnya itu kadang-kadang ya itu Mbak tadi dana pensiun, uang hasil tabungan, penjualan. Iya, mereka nabung. Tega begitu loh. Nabung puluhan tahun. Dan saya bilang harus ada yang speak up, berani begini. Kalau kemudian pelakunya ustadz misalnya yang terkenal atau apa, nggak usah khawatir, ungkap saja. Jadi kalau kemudian pelakunya orang berpengaruh, kadang-kadang kan di daerah mereka sungkan, kan karena apa? Oh ini orang berpengaruh, ustadz yang orang punya taat. itu. Jadi udah di speak up saja sih, nggak ada ibu-ibu itu yang kita bayangkan ya mereka itu uang sumbernya itu, Mas. Ya. Sumbernya itu dari setiap tetesan keringat mereka gitu. Makanya ini bukan ngurusin yang lain. Cuman karena dia pengen berhaji untuk menjadi Islam yang paripurna, dia rela mengeluarkan apa saja. Betul. Yang penting dia bisa. Dalam itu kan itu saya bilang, yang tadi yang Lampung Selatan yang jual sawah. Dia, Pak, ngapain Pak dijual rumahnya? Bapak harus maksa. Saya banyak dosa nak. Iya. Coba enggak. Nanti ada perdebatan fikih ya, itu kan berarti enggak udah enggak pada level itu lagi nih mereka. Namanya masuk itu. Kadang-kadang yang namanya mampu itu bukan terkait Anda banyak duit atau enggak. Tapi keinginan banyak yang orang banyak uang enggak berangkat. Tapi orang-orang ini nganggap dirinya mampu. Kalau masalah rezeki berikutnya itu diserahkan pada Allah. Itu lebih dari mampu. Karena ketakwaannya luar biasa itu. Dimensi spiritual yang nggak bisa dijelaskan. Udah nggak bisa dijelaskan gitu. Bang Daniel, kami tuh sempat podcast sama Sekjen Ampuri juga ya. Bahas soal tahun ini nggak ada furoda. Itu nanti BPHJ akan ngurus itu juga. Begini, furoda itu kan sebenarnya bukan bagian dari haji kuota, non kuota, dan itu diskresinya pemerintah Saudi Arabia. Artinya hubungannya itu bisnis to G, B2G, artinya bisnis di Indonesia dengan pemerintah Saudi. Ya, dan Saudi itu furoda itu sebenarnya kan jual dalam tanda kutip fasilitas visa. Ya, visa yang dijual itu fasilitas visa, Mas. Kita beli tiket masuk dengan cepat. Dengan cepat, harganya mahal, 25.000 segala macam. Kalau nanti fasilitas misalnya tenda, hotel itu kan beli lagi, nebeng lagi, beli lagi. Nah, justru kami terus terang mengapresiasi kebijakan Saudi Arabia agak ketat tahun ini. Jadi terus terang ya, Mbak, hampir semua penyelenggara haji dari banyak negara kami ngobrol, ini bagi pemerintah Saudi, ini dari sisi pemerintah Saudi ya, ini adalah penyelenggaraan haji yang terbaik dalam konteks pemerintah Saudinya. Kenapa? Nggak terlalu crowded, Mbak. Kalau tahun lalu jamaah hajinya itu lebih dari 2 juta orang, tahun ini jamaah hajinya hanya 1,6 juta orang. Artinya longgar. Jadi kalau saya tanya teman-teman yang kemarin 2024, wah ini longgar sekali loh, di mana-mana longgar. Cuma masalahnya ada di tata kelola kita. Kalau sisi Saudi itu longgar sekali, Mbak. Kenapa longgar? Karena mereka ketat yang visa-visa non haji itu mereka diusir langsung. Nggak ada yang bisa masuk Mekah. Nggak ada yang diusir. Ada yang kan ada tuh calo-calo di banyak daerah pakai visa ziarah, visa pekerja, visa macam-macam, visa umroh, itu macam-macam supaya bisa haji. Itu kan haji ilegal sebenarnya. Bahkan saya selalu bilang MUI harus berani bilang itu haji haram kok. Gitu. Nggak ada haji yang dilakukan dengan cara nggak baik, nggak resmi itu halal. Harus mau ke rumah Allah dengan cara yang ilegal gitu. Bang, kan ada info benar atau tidak bahwa Saudi Arabia berencana akan mengurangi kuota karena penyelenggaraan di kita itu kurang baik, terutama
Anda membawa jamaah haji yang sudah sakit atau yang sudah mau meninggal, sehingga sebelum haji dia udah sempat udah ada larangan di atas 90 tahun tapi akhirnya udah berhasil tuh. Itu gimana Bang? Jadi gini, catatan pemerintah Saudi itu ke kita 3 hal. Pada saat itu, ini pertama ya, waktu itu yang yang ketemu dengan Menteri Haji itu adalah Menteri Agama, kemudian Pak Kepala Badan, saya. Kami ketemu. Sebelum penyelenggaraan puncak haji di Aramusna itu. Ada 3 catatan mereka. Pertama, terkait dengan kesehatan. Jamaah haji ini dari sisi kesehatan yang paling dianggap buruk. Kenapa banyak yang sebenarnya nggak istitoah secara kesehatan. Nah, kemudian kedua, tingkat kematian jamaah haji Indonesia itu sangat tinggi. Sekarang aja ini sudah 360-an ya. Kalau nggak sekitar 330, saya nggak update yang kemarin ya. Nah, itu tinggi. Nah, itu karena ada masalah dengan cek kesehatan. Itu yang juga kami koreksi. Besok itu harus cek kesehatannya harus jujur. Kami berharap gitu. Itu pertama yang mereka kritik. Kemudian kedua itu masalah dam. Masalah dam kita misalnya ya, mereka tuh berharap dam itu dibayar di jalur resmi. Jalur resmi itu apa? Yang resmi itu dari pemerintah Saudi itu ad-dakhi namanya. Jadi bayar melalui itu. Sekitar 720 real. Nah, tapi kalau mau dam di dalam negeri silahkan. Bahkan mereka mendukung. Jangan bayar dam jalur ilegal. Nah, pas kita ketemu di situ ditanya yang bayar di ad-dakhi berapa banyak per hari itu? Hanya sekitar 1000-an jamaah haji. Yang melalui Basnas untuk dipotong dalam negeri berapa? 8.000. Berarti kan ada 190.000 lagi yang itu nggak tahu bayarnya kemana mana. Bayarnya. Nah, itu menurut pemerintah Saudi ini bayarnya jalur-jalur ilegal semuanya. Di RPH di Saudi yang tidak mereka legalkan, tidak mereka rekom. Kenapa bisa ada penipuan, tidak transparan dan macam-macam. Atau ada itu orang kedua. yang jadi makelar. Iya, ada yang makelar. Ini bayar sama saya aja, nanti saya langsung ke RPH. Padahal dari daerah, dari ini, itu banyak. Iya, banyak itu. Anda bayangkan loh di tanah haram praktek begitu ya. Ngeri kali. Aduh. Dan itulah kemudian kenapa tiba-tiba pas pertemuan penutupan musim haji kami diundang. Kenapa? Karena Kementerian Haji tahu tahun depan itu 2026 1447 penyelenggara haji itu adalah Badan Haji BPH. Nah, diundanglah kami oleh Kementerian Haji. Waktu itu yang hadir Pak Kepala Badan. Saya sudah kembali ke Indonesia. Nah, di situ Pak Kepala Badan disampaikan oleh Deputi Kementerian Haji bahwasannya kami kecewa dengan Saudi dalam hal ini kecewa dengan penyelenggaraan haji oleh Indonesia oleh Kementerian Agama dan teman-teman BPH tahun ini, kata mereka. Kenapa berantakan sekali? Itu buruk. Saudi yang ngomongnya. Ya, Saudi. Iya, yang terbaru. Ini buruk segala macam. Bahkan berkembang wacana di Kementerian Haji, kami ingin potong gara-gara ini kami ingin potong kuota Indonesia 50%. Makin lama lagi kita haji. Gitu. Tapi kemudian dia ada tapinya. Tapi karena kami menghargai Presiden Prabowo, kan Presiden Prabowo sudah melakukan perubahan mendasar pengelolaan haji dengan hadirnya BPH. Kami senang, kami apresiasi karena kami sejak dulu menunggu ada kementerian atau badan khusus yang hanya ngurusin haji karena haji Indonesia itu kompleks. Nah, makanya nggak jadi tuh ada wacana 50%. Nah, itu disampaikan Pak Kaban ke media kan rame kan seolah 50%. Ketika saya tiba di Indonesia, saya klarifikasi itu adalah bentuk warning dari pemerintah Saudi. Besok harus yang benar. Kalau begini kalian BP Haji harus benar besok. Kira-kira warning gitu. Lebih ke, bahkan mereka menyampaikan kami siap mendampingi sejak awal BP Haji ini. Jadi kenapa kami undang hari ini? Kita bareng-bareng yuk. Makanya bulan Juli nanti Kementerian Haji akan ke Indonesia untuk bicara lebih spesifik. Kemarin kami juga diundang ketemu dengan Dubes Saudi di Indonesia.
beliau juga menyampaikan hal yang sama. Beliau anggap ini buruk loh penyelenggaraan segala Tahun ini. macam ya. Tapi kan kami nggak akan ngomong secara publik, buruk, mohon diperbaiki. Kemudian diplomasi Indonesia, yaitu baik itu oleh Kementerian Agama yang kemarin, ini jangan nanti BP Haji mohon diplomasinya harus jujur, harus terbuka segala Emang macam. ada yang ditutupin apa Bang Iya, selama ini Bang? itu yang mereka nggak inginkan. Emang Karena selama ini ditutup apa Bang? Mbak lah yang ngeliat gitu. Jadi nggak usah kata ada bluffing yang Iya, berlebihan. Oke. Itu yang beliau harapkan. Bang, selama ini kan tadi saya balik lagi ke soal furoda ya. Kalau di negara lain tuh diperjualbelikan nggak sih Bang? Apa di Indonesia doang? Sebenarnya kan yang menyediakan itu pemerintah Saudi, Mbak. Jadi visa furoda, visa muzamalah itu kan disediakan. Itu ya jalur khusus lah gitu. Tapi kan mahal sebenarnya. Iya. Jadi kalau dalam konteks dalam konteks pemerintah Saudi, ya mereka mungkin ingin memberikan ruang space kosong. Karena kan misalnya ya kapasitas maksimal 2 jutaan misalnya. Ya sudah masih kurang ya dikeluarkan visa furoda. Sedangkan kemarin itu mereka ingin melakukan penertiban. Akhirnya nggak ada visa furoda. Makanya ketika saya ditanyain teman-teman wartawan, nih Bang, besok BP Haji bisa melakukan apa terhadap visa furoda? Yang kami akan lakukan adalah bukan terhadap visa furodanya, itu ada diskresinya pemerintah Saudi. Yang akan kami lakukan adalah perlindungan terhadap jamaahnya. Ya, maksudnya gimana caranya? Karena suka ditolak sana sini juga ya Bang. Jadi perlindungan terhadap jamaahnya itu pertama. Kemudian kedua, kalau jamaah itu sudah bayar dengan travel untuk dapat visa furoda, tapi kemudian nggak dapat, maka si travel atau PIHK wajib mengembalikan full. Perlu ada kompensasi. Iya. Nah, pada bagian itu yang bisa kami lakukan. Kalau bagian misalnya harus kita memperjuangkan visa furoda segala macam. Visa furoda ini kan mohon maaf ya dalam tanda kutip untuk yang berduit-duit. Iya. Yang fokus kami di BP Haji adalah melakukan perlindungan terhadap yang mayoritas. yang berduit kita lindungi haknya untuk dapat pelayanan sesuai dengan apa yang mereka bayar. Tapi prioritas kita adalah mereka yang ngantri dan berpuluh-puluhan tahun dan haji reguler ini yang karena ada yang udah di pemerintah. Bandara Soekarno Hatta tuh di hotelnya udah ada yang di Singapura Mas. Iya, saya nunggu sampai dan itu lagi ada kartelnya yang janjiin, ada yang dapat nih aman gitu. Ada kita nginep dulu aja di bandara. Iya, ada yang nginep di Malaysia, ada yang nginep di Singapura, banyak yang ngadu ke saya. Boncos travel ya Bang ya. Iya, karena travelnya boncos. Ada oknum-oknum baik itu ya saya nggak sebut apa yang janjiin akan kami ini bisa dapat kami. Jadi akhirnya ya sudah nginep di Singapura, nginep di Malaysia. Bang, katanya untuk tahun ini Indonesia tuh termasuk yang nggak kena potong kuota ya. Bangladesh, India tuh semua kena potong Pakistan. Kita kuotanya tetap 221.000. Sebenarnya modal sosialnya udah ada ya. Masyarakat percaya, masyarakatnya ikhlas, sabar. Pemerintah Saudinya juga sangat dekat dan percaya. Jadi modalnya itu sebenarnya udah modal sosialnya cukup. Tinggal berhentilah melihat ini sebagai peluang. Cari rente. Itu aja Mas. Jadi Mas Goib. Jadi itu yang saya bilang. Yang paling penting dalam pengolahan haji ini adalah integritas, bersihin hatinya, kemudian apa? Saya bilang ya syukurnya itu kan saya dan Gus Irfan nih sama-sama bukan dari nggak punya vested interest. Kita bukan dari circle perhajian. Saya kan nggak pernah ngurusin haji, Mbak. Jadi satu-satu yang saya lakukan terakhir haji itu kan naik haji dan umroh gitu. Tapi gimana bisnis perhajian itu kemudian vested interestnya kayak apa, apakah pernah terkait dengan itu, sama sekali enggak. Gus Irfan pun demikian. Jadi kami berdua itu selalu bilang nggak ada, pokoknya kita pengen beres. Saya takut ngelihat apa ini. Oke, Bang. Sudah diantisipasi belum? Ini kan undang-undangnya lagi direvisi. Ya. Intervensi dari di satu sisi kartelnya kan udah established. Iya, Mas. Mungkin nggak kartel ini mungkin tidak mempengaruhi Abang?
Iya, Tapi dia ada. mempengaruhi Ada. teman-teman Betul. gitu. Kan biasa kan ada istilah titip pasar. Titip pasar segala macam. Ada. Iya ada, memang ada, dan saya harus terus terang bilang gitu. Pasti ada praktek-praktek seperti itu, ada yang upaya-upaya Gak mungkin seperti dia diem itu. aja. Nggak mungkin aja. diam, itu ya makanya saya bilang tadi. Saya bilang ketika presiden bilang udah babat, kan dalam hati nggak saya bilang langsung, Pak bisa saya yang dibabat. Dalam hati saya bilang ini gua yang dibabat itu. Kenapa? Karena ya ini lawan Daud lawan Goliat gitu loh. Goliatnya ini uangnya banyak, jaringannya luas segala macam, sedangkan Daud ini gitu. Bang Daniel sama Pak Prabowo udah deket, nama jadi jubir istana aja. Kenapa sih Bang? Saya juga Itu saya kira. pertanyaan yang harus dijawab bukan oleh saya. Saya ini Gini, prajurit, Bang, Mbak. kami Saya sebagai prajurit. wartawan nih yang kita sudah kenal lama ya Bang Daniel Iya. ya. Dari Bang Daniel Ini dosen. kok temanya kok kemana-mana? Kita kan masalah haji. Kenapa ke situ? Ya nggak apa-apa sekalian Bang mau di Iya, kan? sini. Kita ngobrol. Artikulasi bagus, background oke, pengetahuan mantap. Penguasaan Rekening Mas lengkap. Gaib ya. Nomor satu, nomor Iya. satu. Ya apalah, umroh itu 35. Terus dekat sama presiden. Kurang apa lagi? Ya sebenarnya? Ya saya kira tuh ketika pengumuman pada saat bulan Oktober, wah jubir Bang Daniel nih bisa nih. Saya Ternyata bukan. ingat ketika Pak Prabowo jadi Menhan, ketika ada serangan terkait dengan Iya. dana pembelian alutsista ya. Alutsista. Alutsista. Siapa yang maju untuk ngomong ke Beliau. ini? Itu real loh. Ini kita nggak ini loh. Ya, itu bukan wewenang saya. Saya ini kan Apa prajurit. disuruh milih Bang? Apa Mas disuruh Gaib. milih? Enggak. Mas Kalau Daniel saya mau- nggak mungkin milih haji, Mbak. Kalau disuruh milih, saya nggak akan milih haji. Bahkan kalau ibaratnya itu saya, Pak, kalau bisa saya milih itu jangan haji. Pasti saya nggak akan mau ngurusin haji. Kenapa? Takut, Mbak. Saya terus terang ketika ditelepon oleh Aspri pada saat itu, Mas Agung bilang, "Bang, Abang disuruh Bapak ngurus haji." Saya ingat sekali, saya dengan istri lagi di Sentul pada saat itu. Bahkan kami lagi nonton konser. Saya ingat konser siapa ya? Yang dari Malaysia itu siapa, Mbak? Siti Siti Nurhaliza. Nurhaliza. Oh, Siti Nurhaliza. Nurhaliza dengan siapa gitu. Habis nonton konser itu saya ditelepon Mas Agung, "Bang, Abang disuruh ngurusin haji." Saya dengan istri itu terdiam selama di mobil kami diam. Hening. Saya bilang ke saya takut ya. Saya takut. Kalaupun kita nggak punya niat kemudian keserimpet gitu. Wah, ini Kayak jalan di pinggir jurang ya. Iya. 7 turunan kita dimaki oleh umat gitu. Kemudian waduh, ini pinggir jurang luar biasa. Wong saya dari ngurusin senjata, Kemhan segala macam, tiba-tiba ngurusin haji ini. Saya bilang ya Allah. Bahkan terus walaupun Pak Prabowo tahu persis saya mantan ketua umum pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, dekat dengan isu-isu keagamaan. Ya ada ustadz-ustadznya dikit lah gitu kan ya. Mungkin itu Gus Irfan ya. Tapi takut Mas, sampai di rumah saya nangis tuh dengan istri. Ini gimana selamat kita di sini gitu. Jadi saya kalau itu kalau kepleset dikit antara kepleset kejatuh atau keplesetnya jadi kaya banget bisa Bang? enggak real lah itu. Jadi sampai kan akhirnya ya udah sampai ke dalam hati, kalaupun sekarang misalnya disuruh Pak Prabowo, udah kamu nggak usah ngurus haji, senang saya itu Mbak. Tapi karena saya sudah harus ngurus haji, ya total karakter tradisi saya kalau sudah masuk di satu institusi ya harus total di situ, harus tuntas kira-kira. Bicara gitu. soal haji di Indonesia tuh kan sensitif sekali ya. Itu tuh kayak mimpinya orang Indonesia, orang Muslim. Mimpi orang Muslim Indonesia tuh kayak Bahkan tukang bubur aja naik haji. haji, emak naik haji, semuanya kan simbol-simbol itu. iya gitu. kayak naik haji itu kayak simbol top notch-nya agama gitu. Iya, betul. Ketika lu udah naik haji, lu agama lu sempurna, paripurna. Paripurna. Gitu. Dan itu juga kan simbol status sosial di Indonesia itu kan jadi status sosial. Walaupun kalau di zaman kemerdekaan kita haji itu adalah simbol perjuangan. Jadi oleh Belanda orang-orang yang haji itu ditandain tuh Mbak. Iya, makanya istilah ada haji itu kan sebenarnya Cuma dari ada di Belanda. Indonesia aja. Iya. Enggak Dan Malaysia, itu- Brunei ikut-ikutan. Iya, karena karena itu produknya Belanda untuk nandain orang yang harus diawasi.
Jadi orang yang harus diawasi kan mereka dapat sertifikat haji tuh. Itu dibeli gelar haji dan disebut haji supaya Belanda mudah ngawasinya. Karena setiap pulang dari haji itu mereka pasti jadi apa namanya progresif pejuang-pejuang kemerdekaan. Selalu itu Pak Os Cokroaminoto, Ahmad Dahlan, Agus Salim yang tadinya beliau ini Wedana ya. Kemudian dikirim kan dianggap tuh Pak Agus Salim dulu perdebatannya Pak Agus Salim ini intel Belanda yang dikirimkan tuh untuk belajar tentang perhajian. Tapi kemudian ketika pulang bukan justru justru kemudian gabung dengan Os Cokroaminoto melakukan perlawanan. Jadi haji-haji dulu itu mereka tuh jadi para pejuang-pejuang ketika balik ke sini. Mbah Dahlan, Mbah Hasim, semuanya. Haji Samanhudi, semuanya. Mbak tokoh-tokoh haji itu kenapa? Karena ada pengaruh pan-islamisme kan di Mekah, di Saudi. Semua tokoh-tokoh pemikiran kumpul di sini. Pendiri Muhammadiyah dan Ahmad Dahlan pulang dari sana haji langsung bikin malah tambah progresif gitu. Iya. Kenapa haji itu jadi ibadah yang bukan cuma sakral ya di Indonesia itu, tapi jadi magical, apa ya bahasanya ya? Bukan magical. Yang apa ya? Yang kayak gitu-gitu akhirnya dimanfaatin banyak orang untuk orang rela mengeluarkan status apa sosial, saja. Itu tadi status sosial. Kan dulu kalau terutama orang-orang selatan itu kan Sulawesi Selatan segala macam kan, kalau haji itu pasti pengusaha besar, orang kaya. Gitu. Kita pernah ngobrol ya Bang, waktu saya wawancara Abang di kantor Abang. Paling lama antrean haji itu di daerah Sulawesi Selatan ya sampai 48 tahun. Umur gue aja belum nyampe 48. Wah, Mbak bukannya 49. 51 Bang. Ini tarik semua Bang. Oh, itu cocoknya ke istri saya. Pasti, boleh lah Bang. Iklan. Emangnya benar bulan Juli nanti ada reshuffle? Oh, itu nggak tahu, nggak berani. Saya bukan jubir, nggak berani saya. Saya kalau saya di reshuffle malah Pak reshuffle aja Pak yang harus haji. Takut gitu. Pak, takut ya. Kalau terus terang Mas, kalau saya bilang tepuk tangan dong kartelnya. Reshuffle aja, itu pasti gantiin lebih Bang, bagus. Bang, udah dengar pernah ada upaya kartel menggelengserkan Bang Daniel? Wah, ada itu Mbak. Ketika gini, ada kekhawatiran ketika saya dan Gus Irfan memutuskan memasukkan teman-teman 7 penyidik KPK di BP Haji. Kan 7 orang penyidik KPK yang dulu berselisih dengan Pak Firly, yang kemudian terdepak ke Polri. Itu yang kemudian tujuhnya ke BP Haji kan. Saya minta ke BP Haji. Ada Cak Harun yang dikenal sebagai Raja OTT, sekarang jadi deputi pengawasan. Kemudian ada Budi Agung dulu yang tukang OTT nanggapin apa ada di situ. Nah, itu kemudian yang jadi sempat di sana ini Daniel ini mau ngapain sih gitu. Gus Irfan ini mau ngapain? Dan kami dipertanyakan juga oleh banyak pihak terkait ngapain ngambil yang kayak gitu. Tapi ngerti haji juga enggak, gitu kan, masih gitu kan. Tapi yang paling haji kita butuhkan pada saat ini menurut saya integritas. Tapi jangan lupa sekarang ini yang di BP Haji, yang hal-hal teknis justru yang ahli-ahli perhajian yang punya integritas pindah ke BP Haji. Ya karena begini kan Mbak, orang kan nggak akan mau nggak bisa main nih dengan si Daniel dengan Gus Irfan. Orang tuh nggak akan mau jadi tim kita. Tapi kalau dia tahu, ini menarik ini, mereka mau ngelawan kartel segala, mereka akan ngerapat, mereka akan dukung full. Dan itu yang kami temukan, banyak teman-teman yang berintegritas pengen masuk segala macam. Balik lagi soal haji ya, sebelum kita kemana-mana. Teman-teman yang sempat jadi petugas haji yang di media center itu cerita, jadi banyak orang atau anak titipan istilahnya. Jadi petugas haji yang kemudian tadi Bang Daniel nyebutnya nebeng haji. Itu real Bang? Biasanya siapa, ponakannya siapa, itu benar? Saya nggak berani jawab itu secara spesifik ya, tapi yang jelas ada kejadian-kejadian begitu. Tapi untuk beberapa hal kan memang ada privilege ya. Privilege misalnya pengawas. Jadi petugas haji itu kan ada macam-macam Mbak, ada pengawas, ada monef namanya, tim monitor dan evaluasi. Nah itu kan privilege-nya pembuat kebijakan. Misalnya monef misalnya dari kampus-kampus itu ditunjuk. Kemudian
ada pengawas misalnya BPK, kejaksaan, kepolisian itu disilahkan ditunjuk oleh masing-masing kelembagaan sampai kenyang saya ngomongin aja. Sampai asam lambung ya, Bang. Jadi yang privilege gitu ada, tapi dia disesuaikan dengan fungsinya pengawasan, monitoring dan evaluasi dan sebagainya. Oke. Bang, itu kan kemarin haji 1 syarikah. Tahun lalu. Sekarang jadi 8. 8. Itu disesuaikan dengan fraksi katanya. Ada 8 Enggak, fraksi. Gitu. sebenarnya gini, saya tahu sejarahnya ya. Mungkin niatnya sebenarnya baik, tapi kita lupa melakukan mitigasi. Niatnya itu baik supaya ada kompetisi. Ya, kenapa? Karena ada monopoli satu syarikah. Monopoli dan di mana-mana monopoli itu pasti nggak bagus. Kenapa? Karena standarnya standar layanan dia. Nah, tujuannya itu sebenarnya adalah menyediakan persaingan yang sehat, kompetisi yang sehat segala macam. Nah, namun tidak diantisipasi kompetisi yang tidak sehat. Yang terjadi justru adalah kompetisi yang tidak sehat. Justru di satu sisi orang. lempar-lemparan. Tambah lagi kita tidak memitigasi bahwasannya data kita di hulu itu bermasalah. Akhirnya sampai ke sini ya tambah masalah. Mereka ini ada kecenderungan untuk melakukan kompetisi tidak sehat. Ketika ada data yang tidak benar, ya akhirnya terjadi. Kadang-kadang kan gitu juga. Jadi Arab Saudi nggak tahu ya tahun ini. Tahun lalu tuh masih minta 3 nama kan, Pak? Abang masih minta 3 nama. Kemudian saya kan pakai lembaran lagi tuh yang untuk 3 nama. Nama saya dinusuk itu, nama saya, nama depan saya, nama belakang saya hilang, langsung nama bapak saya. Kan itu kalau misalnya lihat paspornya, namanya beda sama paspor sama dia. Bisa gitu. Banyak tuh kejadian ketika dinusuk, ketika kita mau lawat nih bisa berulang-ulang tuh mereka. Namanya beda di paspor sama di itu. Dispute lagi. Meskipun ada syarikah yang nakal juga kan? Pasti. Banyak tuh yang kejadi pas pemeriksaan. Ada perempuan yang make upnya terlalu tebal gitu. Kok beda gitu dengan ini. Intermezzo. Itu bercanda saya. Jangan serius. Hapus ya bagian ini. Apakah nanti tahun depan syarikah ini akan dipertahankan 8 atau ditambah, belum tahu, Bang. Evaluasi kami BP Haji itu memutuskan kemungkinan kami akan mengurangi. Paling banyak itu 2-3. Paling banyak. Jadi di angka 2 atau 3. Syarikah itu. Dan itu tentu hasil dari evaluasi. Itu berarti hak tiap negara ya mau pakai berapa syarikah? Itu keputusan. Itu mereka tender nggak sih, Bang? Tender. Mereka bidding. Kita pilih yang putuskan dari proses tender itu. Nah, itu tadi janji-janji itu yang kemudian di kontrak yang harus dievaluasi juga. Bang, nanti. yang sana ini mohon maaf ya. Yang sana juga suka kalah-kalan nggak sih, Bang? Sana Arab Saudinya. Oh, itu pertanyaan yang sulit ini. Pertanyaan sangat membagongkan itu. Bukan government-nya ya, Bang ya. Oh, kalau oknum kan pasti ada, Mbak, banyak. Nggak cuma di Arab Saudi kan lah. Kalau dalam konteks, nah ini cerita juga. Kemarin saya akhirnya ketika pulang, Mbak, pertama yang saya lakukan tuh apa? Saya ketemu jam intel kejaksaan. Saya ngobrol. Bisa nggak di konteks kejaksaan ini, nanti saya ngomong juga dengan kepolisian, itu atase kejaksaan di sana minta tolong supaya ada kerjasama yang mengikat dengan kejaksaan Saudi Arabia. Jadi selama ini kan kita sering ngomongin ada kartel, ada korupsi, ada manipulasi di haji, tapi kan penegakan hukum relatif sepi. Kenapa? Hampir nggak ada. Iya, hampir nggak ada. Kenapa, Mbak? Ada masalah jurisdiksi, Mbak. Kan jurisdiksi peristiwanya itu ada di sana. Lokus peristiwanya itu ada di Saudi. Aparat kita nggak bisa intervensi. Dan jangan lupa pelaku itu kan nggak mungkin satu. Pelaku itu pasti ada interaksi yang menyuap dan disuap kan. Nah, itu bisa aja di oknum dari Indonesia, bisa juga dari oknum dari sana gitu. Nah, penegakan hukum kan nggak bisa
Nah akhirnya itulah kemudian saya putuskan ngobrol dengan pihak kejaksaan, atase tolong dong. Nah ini kejaksaan sudah sampaikan atase di sana akan buat laporan, atase nanti akan kami undang ke sini untuk mempersiapkan kerjasama hukum dengan pemerintah Saudi, kejaksaan Saudi, polisi ini belum ada, belum ada ternyata. Nah itu ketika saya tanya ke jaksa, ada nggak lakukan itu, nggak ada. Nah ini yang saya sebutkan, selama ini penyelenggara haji itu seringkali tidak membuka dirinya untuk melibatkan institusi lain lebih masif. Kenapa? Ya mau kamarnya tertutup. Makin banyak mau kamarnya tertutup. Nah sekarang kami putuskan kamar ini harus dibuka. Artinya Kementerian Luar Negeri melalui kedubesnya, konjennya kasih ruang mereka untuk ini jadi hajatan bersama, bukan hajatan BP Haji saja nanti, tapi hajatan bareng-bareng karena ini adalah nama baik bangsa dan negara. Makanya kemudian saya sudah dengan Gus Irfan sudah mulai bicara dengan kejaksaan. Baru kemarin itu saya ketemu kami untuk pastikan nanti ada kerjasama Kejaksaan Indonesia dengan supaya bisa melakukan penindakan terhadap praktek korupsi yang terjadi lokusnya di Saudi Arabia. Wajar deh kalau banyak musuhnya. Ya, doain selamat ya Mas. Saya mudah-mudahan siapa tahu podcast bikin terang ini doa-doanya terang. Amin, minimal amin, saya amin, selamat. Amin. Udah cukup terang sih ya. Iya. Terakhir nih Bang, waktu Pak Prabowo dilantik, ini bukan haji ya? Pelantikan presiden kemarin sempat nangis katanya Bang. Jadi itu emosi yang meluap setelah sekian tahun atau 7 tahun kan Bang nempel Pak 7 Prabowo? tahun saya jadi jubir Pak Prabowo. Jadi begitu menang nggak jadi jubir. Nggak apa-apa. Pahalanya banyak. Iya. Jadi agak emosional karena kan beliau orang yang selama ini saya terlibat langsung perjuangannya, beratnya bagaimana. Paling berat itu 2019, Mbak. Saya agak emosional, kenapa? 2018 saya ASN kan dulu, dosen. Wah Bang Daniel resign nih dari pekerjaan paling stabil sedunia. Orang bilang ngapain demi Prabowo resign gitu kan? Saya kayak stabil ya. Kayak jadi aja gitu. Jadi saya resign kemudian jadi koordinator jubir setelah kalah. Nah ini ada bagian apanya nih Mas? Dulu ketika kalah itu saya gini, waktu 2018 ini kan saya dikenal waktu itu ya perlawanan macam-macam, tiba-tiba jadi koordinator jubir, kemudian ada nggak tahu lah langkah politik, tiba-tiba mau dikriminalisasi lah, tiba-tiba ada kasus inilah, ada kasus inilah, dipanggil nggak berhenti, oleh kepolisian segala berhenti. Nah itu dulu saya ingat gini, ibu saya almarhumah ibu saya itu orang awam, orang kampung. Setiap saat saya di TV muncul di E-News, muncul di segala macam, dipanggil polisi, dipanggil kasus ini, dipanggil kasus ini, banyak sekali kan. Mulai dari Siono, ya kan dulu ingat Siono, mulai dari novel Baswedan, tiba-tiba saya dipanggil juga. Mulai dari ada banyak tuh, ada Ratna Sarumpait waktu itu, kemudian ada tiba-tiba ada kasus skema, semacam dipanggil, kok banyak sekali gitu. Saya dipanggilin terus. Nah ibu saya itu orang yang pertama pasti nelpon. Dia nelpon, Nil udahlah ngajar aja. Kayak dulu lagi gitu ya. Gak usah masuk politik, gak usah ikut-ikut, udah ngajar aja. Ngajar, tenang, segala macam, udah. Ibu itu selalu nonton TV, akhirnya oleh adik-adik saya tuh TV selalu dimatiin. Jadi dia nggak bisa tidur. Namanya orang tua ya. Namanya orang tua. Bapak saya juga begitu, udah Nil. Ini nanti kita ngurus kebun aja ada ya kan. Bapak saya ya. Mereka tuh setiap saat nelpon. Karena kan tiap hari di TV. Apalagi koordinator jubir kan, tiap hari di TV, di E-News, dipanggil polisi, dipanggil gitu. Udah kan, Mbak. Terus saya ingat sekali habis Pak Prabowo kalah, ibu saya itu kan habis amputasi, beliau diabetes, diamputasi segala macam. Waktu itu saya ingat saya bilang
Ma nanti banyak kok teman-teman Anin, saya nyebut diri saya Anin, saya panggilan saya Anin gitu. Teman-teman Anin itu udah amputasi, ibunya bikin kaki palsu, bisa nyetir lagi. Saya bilang, Mama nanti kayak gitu juga bisa gitu. Oh ya udah gitu. Tapi itu kamu aman kan ya enggak ya? Selalu tanyaannya gitu. Di ujung ketika kami kalah, saya ingat sekali saya dengan Pak Prabowo waktu itu dengan beberapa tokoh pakai jet pribadi Pak Prabowo ke Aceh. Ke 4 pulau itu. Bukan. Saya ke Banda Aceh. Waktu itu Pak Prabowo menyapa pendukung, udah habis kalah kan. Waktu itu kan Aceh agak panas gitu. Iya, Pak karena Prabowo ke bergejolak sana, mualim apa waktu itu, kami ke sana. Saya hadir di sana. Kemudian pas pulang Pak Prabowo kembali, saya bilang, "Pak, saya izin mampir ke Medan." Akhirnya Pak Prabowo terbang ke Jakarta, saya naik pesawat komersil ke Medan, ngunjungi ibu, katanya waktu itu ibu lagi sakit. Bobby berarti belum lahir tuh. Nah, itu jadi gubernur 2019. Akhirnya ibu sakit di situ, saya kunjungin kan, ada ngobrol. Besoknya tuh ibu udah terbaring kan, udah karena udah apa. Kemudian besoknya itu saya pulang. Sampai di rumah itu saya ingat kali sore ditelepon adik-adik, "Bang, Mama kritis, masuk rumah sakit." Saya ingat sekali itu mau jelang Ramadan. Kemudian pulang Mas, malam saya udah sana. Ibu udah nggak bisa, udah di ICU. Subuh habis sahur Ramadan pertama ibu meninggal. Masya Allah. Ya, Bulan Ramadan ya meninggalnya. Di bulan Ramadan habis kami kalah, habis dari Aceh gitu, dan saya sampai pernah merasa menghukum diri, ini pasti salah gua nih gitu. Kenapa mama stres Iya, banyak pikiran, mikirin aku aja kan, karena beliau kan diabetes itu kalau apa kan, kalau dan habis amputasi kan stres apa gitu. Saya merasa mama selalu gitu tuh, apa gitu. Tapi terus terang saya nggak pernah cerita ini, saya baru cerita luar biasa dibikin terang ini, dibikin terang karena sangat apa. Nah, disitulah kemudian ketika Pak Prabowo melantik saya, yang saya bayangkan itu Mama itu Bang. Iya, Mama sesulit itu, orang ini jadi presiden, Jadi dalam hati itu saya bilang, orang yang sebareng dengan Anin itu yang dulu saya perjuangkan itu jadi presiden loh, gitu. Jadi ini orang jadi presiden yang kita harapin bisa benerin Indonesia, itu jadi presiden, Di situ abang menangis. Itu dialog yang ini abang udah geter. Dialog yang pengen saya jelaskan, orang jadi presiden kok gitu. Jadi Pak Prabowo ini pasti bener gitu. Jadi dulu waktu mau masuk politik juga alasannya terus terang waktu itu saya mohon maaf ya, itu sikap politik saya pada saat saya nggak percaya dengan presiden pada saat itu. Harapannya itu Pak Prabowo dan teman-teman itu juga marah ke saya, "Mas, lo itu harusnya ada sebagai pressure group, ngapain lagi masuk politik gitu." Ada teman saya ingat saya yang paling marah itu ketika saya itu Haris Azhar gitu. "Lu ngapain masuk gitu?" Gua nggak ngelihat bisa, kita udah berapa tahun ini dari gerakan mahasiswa kita teriak segala macam, nggak ada perubahan segala macam gitu. Ya minimal gue masuk bisa ngerjain yang kecil-kecil gitu, minimal apa yang bisa gue lihat gue perbaiki itu aja gitu. Dan ya akhirnya pas Pak Prabowo di hadapan saya, orang yang 7 tahun saya ikut menjaga narasi publiknya, yang ya kita dihujat, kita mau ditangkap lah, mau itu jadi presiden gitu. Yang saya bayangkan tuh saya dialog ke Mama, saya bilang, "Ma, orang ini jadi presiden." Ya kejadiannya itu yang terjadi. Bang Daniel yang menitikan air mata. Sedih juga kita jadinya. Aduh. Tapi Mama sayangnya nggak sempat lihat ya Bang. Mama enggak, ya kan 2019 Bang Daniel jadi jubir Pak Prabowo Menhan, beliau juga nggak lihat. Karena kan waktu itu kan belum bergabung kan, masih proses apa. Jadi Mama meninggal tuh saya ingat 1 Ramadan 2019. Mama saya itu orang kampung, Mbak. Jadi saya selalu bilang ke adik-adik itu, Mama itu nggak pernah kasih nasihat, karena nasihat yang keluar dari dia itu pasti diem dan nangis. Dia
bapak saya itu orang Batak, ibu saya ini orang Tamiang. Tamiang tuh orang Aceh. berarti. Orang Aceh, Tamiang. Ibu saya ini cuma lulusan SMP, orang kampung, udah di kampung, nikah dengan bapak saya. Terus bapak saya ini orang Batak segala macam. Kalau istilah dulu kalau bilang dia bertahan dalam diam, bertahan dalam dalam tangis anak-anaknya yang 5 ini ya semua. Makanya saya selalu bilang ke anak-anak saya yang sekarang, adik-adik segala macam, mau mamamu itu bilang salah, itu udah paling bener udah. Udah kau udah kuliah S3, udah S3, mamamu cuma lulus SD. Kalau dia bilang udah itu yang paling benar. Udah itu udah yang paling benar. Udah mau kita anaknya udah. Anak sekarang nggak bisa bang digituin. Ya, makanya saya bilang, saya kan dulu kan adik-adik why, itu mami, why? Udah mama cuma SD, udah pokoknya ada bercandaan ibu saya tuh begini. Kalau dia lagi marah, gitu. Lagi marah, apa kau ini ngelawan? Mau aja aku makan gitu. Paham maksudnya? Mau aku makan. Dia lagi makan lah. Ini ibu-ibu pasti lagi makan nih dia. Tiba-tiba anaknya. Kadang-kadang dia cuci tangan sebentar. Lanjut makan lagi. Habis itu makan lagi. Jadi mama saya itu bilang kalau lagi marah tuh dengan adik-adik saya dengan saya, kau melawan aja. Mutu aja aku makan katanya. Udah gitu nggak bisa ngomong-ngomong. Diam aja. Kita diam aja. Wow. Oke. Gak kerasa, lama juga ya, hampir 1,5 jam bang. Wah. Seru banget Bang Daniel. Sebenarnya masih banyak yang pengen kita konfirmasi soal nanti kita ngobrol lagi pas undang-undangnya udah direvisi ya. Iya. Kita kasih support untuk perubahan pelaksanaan haji di tanah air. Dan apa yang selama ini ternyata salah tapi kita ngiranya bener karena jadi kebiasaan, bisa dikoreksi supaya nenek-nenek, kakek-kakek, tukang bubur yang naik haji, tukang bubur, tukang ayam, tukang sayur, yang guru yang naik haji itu bisa mendapatkan yang full lah. Iya. Supaya nggak kalah juga sama yang bayarnya ratusan. Mas Gaim juga nih dapat dari kerajaan Saudi. Iya, lebih enak itu ya. Bahkan itu lebih enak ketimbang hajinya plus. Saya masih di tenda. Mas Gaim udah kayak di barak. Nisa nanya. Dia tamu raja, belum tentu tamu Allah. Wah, kacau deh. Waduh. Makanya haji itu kan panggilan. Terpanggil gitu loh, terpanggil. Saya panggilan raja ya, Pak. Nisa nanya, Mas Gaim nusuknya gimana? Nusuk. Apaan tuh? Kenal lah, dikawal, Mbak. Kita aja kami yang Haji Plus itu masih di tenda, masih di tenda. Mas Gaim enggak, di apartemen. Semuanya lancar. Cukup. Beliau tamu raja, tamu Allah. Amin. Sukses Bang Daniel tahun depan. Mbak Anissa. Semoga apa yang selama ini kita kira benar ternyata salah bisa diperbaiki. Amin. Masyarakat Indonesia juga bisa lebih khusyuk menjalani ibadah haji ke depan. Oh iya, ini Bang Daniel pakai kain sama dasi kupu-kupu itu bukan ikut-ikut itu loh. Bukan. Ini apa simbolisasi bapak bangsa. Haji, bapak bangsa para haji-haji dulu. Hosyokro Aminoto kan gitu. Pakai jas, pakai sarung, dasi kupu-kupu. Pakai dasi kupu-kupu. Itu sebenarnya simbolisasi bahwasannya kita bangsa bukan inlander loh. Kita bangsa terhormat, kita modern kan dulu salah satu simbol modern kan jas dengan dasi. Nah, tapi kita punya identitas kebangsaan, sarung dan kopi. Nah, ini itu yang mau kami hidupkan. Ini PSL, pakaian sarung lengkap. Tiap hari Kamis dan acara-acara resmi Badan Penyelenggara Haji. Jadi melantik pejabat kalau pakai begini. Iya, pakai ini. Pejabat yang dilantik harus pakai begini PSL-nya. Dan kami ingin nanti di perhajian kita itu simbol-simbol Indonesia dihidupkan. Misalnya gitu. Jamaah haji kita harus rajin-rajin pakai sarung tuh di 40 hari di sana misalnya. Harus rajin-rajin, ada simbol batik, ada simbol jangan pakai jubah gitu loh. Tapi ada. Saya lihat ada. Kalau saya selalu pakai sarung. Kalau umroh kan udah
pakai kembang jamaah haji Indonesia. Itu dari Sulawesi. Tapi itu ternyata bukan cuma Indonesia. Kemarin saya jemaah haji Cina tuh kan lebih kecil-kecil lagi Bang dari kita. Itu pada pakai kembang matahari di atas. Itu ngikutin Indonesia itu. Iya, kayaknya ngikutin Indonesia. Oke, Bang, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak banyak Anissa. Bang Daniel, mantap Makasih. sekali. Makasih, Semoga bikin makasih. terang dan semoga Amin, tahun depan amin. penyelenggaraan haji lebih mantap lagi. Sukses Bang Daniel, terima kasih. Bye bye, thank you semua. Makasih. Mbak Thank you, Bang. Anissa. Makasih. Foto dulu, Bang.